Assalamualaikum teman-teman semua. Kita berjumpa lagi di kelas Hukum Mawaris. Dalam tutorial hukum kewarisan video yang kedua ini, saya akan menyampaikan tentang bagian-bagian pasti dari ahli waris dan siapa saja mereka itu. Tonton sampai selesai dan sampaikan pertanyaan jika belum paham, sampaikan komentar, kritik dan saran jika ada kesalahan maupun hal-hal yang kurang berkenan. Untuk itu, let's go, tonton penjelasannya. Yang pertama, saya akan mengingatkan kembali tentang sebab-sebab seorang mendapatkan warisan. Ada 3 sebab seseorang itu bisa mendapatkan warisan. Yang pertama yaitu sebab adanya pernikahan. Yang kedua, sebab adanya nasab atau hubungan kekeluargaan. Yang ketiga, yaitu sebab wala atau sebab orang tersebut memerdekakan budak, yang sering disebut dengan kata-kata muktik atau muktikoh. Ada juga yang menyebut wala. Nah, hanya dengan 3 sebab inilah menyebabkan orang itu bisa mendapatkan warisan. Tetapi di dalam Islam itu khusus untuk waris itu dibagikannya pada saat pewaris itu meninggal dunia terlebih dahulu, baru warisnya dibagikan. Jadi syaratnya itu si pewaris ini harus meninggal dunia lebih dahulu, barulah pembagian harta waris ini dilakukan. Nah, tapi ya, saya ingin jelaskan sedikit tentang bahwa pemindahan harta di dalam Islam itu, warisan ini bukan satu-satunya. Kewarisan ini bukan satu-satunya jalur orang Islam untuk memindahkan harta. Karena apa? Karena pemindahan harta di dalam Islam itu ada dengan cara misalnya hibah, sedekah, hadiah, wasiat, infak, sodakoh, dan lain-lain. Seperti itu. Sehingga waris ini bukan satu-satunya jalur atau cara untuk memindahkan harta. Seperti itu ya. Nah, terus kemudian sebab seseorang terhalang untuk mendapatkan warisan itu ada 3, yaitu sebab menjadi budak, ini sudah jarang sekali kita jumpai saat ini. Kemudian sebab membunuh. Nah, karena seseorang itu membunuh, maka dia tidak bisa menjadi ahli waris. Hanya sebab membunuh ini karena dia membunuh orang yang bisa mewarisi ya. Misalnya seorang ayah dibunuh oleh anaknya yang membunuh tersebut tidak bisa mewarisi. Seperti itu. Makanya dalam hukum Islam kemarin sempat saya jelaskan di kelas DKPP dan kelas Bawaslu, itu di dalam kaidah pertama al-umur bimaqasidiha itu ada man istajala syai'an qabla awanihi uqiba bil khirmanihi. Barang siapa yang mempercepat sesuatu yang belum waktunya, maka akan menanggung segala resikonya. Karena waktunya mendapatkan warisan belum waktunya, karena belum ada yang meninggal, kemudian yang seharusnya memberi warisan tersebut dibunuh oleh anaknya, maka anaknya tersebut tidak mendapatkan warisan. Man istajala syai'an qabla awani uqiba bil khirmanihi. Kemudian sebab yang ketiga untuk terhalangnya mendapatkan warisan itu sebab berbeda agama. Seperti itulah penjelasan singkatnya. Kemudian seperti yang saya jelaskan di tutorial yang pertama, bahwa untuk memahami ilmu mawaris ini, hukum kewarisan ini, kita mesti memahami 4 hal. Yang pertama yaitu tentang pengenalan ahli waris. Ini kemarin sudah kita selesaikan. Nah, sekarang yang kedua yaitu tentang
penguasaan bagian-bagian ahli waris dan siapa saja mereka. Ini adalah yang kedua yang saat ini harus benar-benar kita kuasai. Oke. Sebelum menginjak ke sana, teman-teman harus memahami dahulu bahwa ada istilah-istilah penting nanti dalam pembagian warisan ini, yaitu ada pewaris. Siapa pewaris itu? Pewaris adalah orang yang meninggal dunia. Jadi jangan sampai bingung ya teman-teman. Pewaris itu orang yang meninggal dunia. Kalau ahli waris adalah orang yang akan menerima warisan. Itu nanti disebut dengan ahli waris. Itu. Kalau pewaris itu orang yang meninggal dunia, si mayit itu pewaris. Kalau ahli waris itu adalah orang yang meninggal dunia. Ada istilahnya furu. Nanti kalau misalnya saya menyebutkan kata furu, berarti teman-teman langsung berpikir bahwa yang dimaksud dengan furu adalah keturunan pewaris yang terdiri dari anak laki-laki, anak perempuan, cucu laki-laki, cucu perempuan, itu berarti furu. Terus nanti ada istilahnya asobah. Apa itu asobah? Asobah itu adalah kelebihan atau sisa. Yang ini, asobah ini biasanya diterima oleh anak laki-laki, terus kemudian saudara, paman, kakek, dan bapak itu biasanya mendapatkan asobah. Asobah ini adalah kelebihan harta yang diberikan kepada seseorang ahli waris setelah orang-orang yang mendapatkan bagian pasti itu diberikan terlebih dahulu. Itu namanya asobah. Jadi orang-orang yang mendapatkan bagian pasti itu ada setengah, ada seperempat, ada seperenam, seperdelapan, itu sudah dibagikan terlebih dahulu. Kemudian sisanya itu baru diberikan. Nah, sisanya yang terakhir ini namanya asobah. Jadi asobah itu tidak boleh diberikan terlebih dahulu. Yang diberikan terlebih dahulu adalah orang-orang yang mendapat bagian pasti atau sering disebut dengan furudul muqaddarah. Itu bagian terlebih dahulu. Kemudian nanti asobah itu belakangan. Seperti itu ya. Asobah ada asobah bil ghair, ada asobah ma'al ghair. Artinya nanti ini saya jelaskan lebih dalam ya, tapi saya akan jelaskan singkatnya. Asobah bil ghair itu apa? Seseorang yang mendapatkan asobah karena ada orang lain. Nah, orang lain tersebut yang menyebabkan dia mendapatkan asobah itu masih satu level. Satu level itu berarti masih satu angkatan istilahnya. Misalnya anak laki-laki dan anak perempuan, itu kan satu level kan, anak. Kalau saudara itu berarti sudah levelnya sudah beda, sudah ke menjauh lagi. Paman itu levelnya menjauh lagi. Itu. Cucu itu levelnya menjauh lagi, itu ya. Jadi mendapatkan asobah, kalau bil ghair ini seseorang yang mendapatkan asobah karena adanya orang lain yang masih dalam satu level. Nih, dalam praktiknya, misalnya ini saya kasih contoh. Ini anak laki-laki, anak perempuan mendapatkan asobah karena adanya anak laki-laki. Karena adanya anak laki-laki nih. Jadi sebenarnya anak perempuan itu mendapatkan bagian setengah kalau sendirian. Tapi dalam hal ini dia mendapatkan asobah karena apa? Karena adanya anak laki-laki. Nah, adanya anak laki-laki ini dengan anak perempuan ini kan masih satu level. Nah, ini yang disebut dengan asobah bil ghair. Oke. Kemudian asobah ma'al ghair. Asobah ma'al ghair itu lawannya asobah bil ghair. Jadi kalau asobah ma'al ghair itu seorang yang mendapatkan warisan asobah, mendapatkan kelebihan karena adanya orang lain yang berbeda level. Ya, nanti ada contohnya. Terus kemudian mahjub. Mahjub adalah seseorang yang terhalang mendapatkan warisan. Jadi mahjub itu seseorang terhalang mendapatkan warisan. Terhalang ini ada dua, mahjub ini ada dua. Ada istilahnya mahjub nukson dan ada istilahnya mahjub khirman. Kalau mahjub nukson ini adalah
seseorang yang tidak bisa mendapatkan bagian yang tertinggi. Nanti contohnya begini, misalnya seorang istri itu bagiannya ada 2. Dia bisa mendapatkan bagian 1/4, bisa mendapatkan bagian 1/8. Nah, yang bagian banyaknya kan 1/4. Nah, dalam hal ini dia tidak bisa mendapatkan bagian yang banyaknya, yaitu 1/4. Karena apa? Misalnya di sana terhalang oleh anak. Jadi dia bisa mendapatkan bagiannya yang kecil, yaitu 1/8. Nah, tapi tetap mendapatkan bagian itu loh, walaupun sedikit bagiannya. Itu disebut dengan mahjub nukson. Artinya dia mendapatkan bagiannya itu berkurang dari bagian yang besarnya. Nah, kalau yang kedua, yang B, yaitu mahjub khirman. Mahjub khirman adalah mahjub ataupun terhalang itu sampai orang tersebut tidak mendapatkan apa-apa. Nah, contohnya ini misalnya, tadi ya, slide yang tadi. Ini M ini maksudnya mahjub. M ini maksudnya mahjub. Jadi, cucu laki-laki dalam hal ini ya, ada istri, bapak, ibu, anak laki-laki, anak perempuan, cucu laki-laki, cucu perempuan. Ini lengkap ini. Ini cucu laki-laki ini di sini nanti dia mahjub dia terhalang. Terhalang oleh siapa? Terhalang oleh anak laki-laki. Ketika ada anak laki-laki, maka cucu laki-laki ini mahjub. Mahjubnya ini tidak mendapatkan apa-apa. Nah, mahjub yang tidak mendapatkan apa-apa itulah yang disebut dengan mahjub khirman. Kalau mahjub tapi masih bisa mendapatkan sesuatu, masih bisa mendapatkan harta waris tapi bagiannya yang kecil, itu namanya mahjub nukson. Kalau mahjub khirman itu terhalang atau mahjub yang sampai tidak mendapatkan apa-apa. Itu ya, bisa dipahami ya teman-teman ya. Kemudian ada wala, mu'tik atau mu'tikoh, yaitu orang yang pernah memerdekakan seorang ketika seorang tersebut menjadi budak. Ini orang yang memerdekakan budak. Ini zaman sekarang sudah nggak ada ya. Nah, ini dalam prakteknya begini, saya contohkan sederhana. Kalau misalnya ada orang yang memerdekakan budak, budak tersebut kan menjadi merdeka. Nah, ketika merdeka, dia punya harta kekayaan misalnya, tapi tidak memiliki anak, gitu. Tidak memiliki anak, tidak memiliki saudara. Kalau saudara sudah jelas tidak punya ya, karena kalau sudah budak itu sudah dianggap putus hubungannya dengan keluarga. Itu sudah dianggap putus. Jadi dia tidak memiliki anak. Ketika tidak memiliki anak berarti tidak memiliki ahli waris. Ahli warisnya itu siapa? Ahli warisnya itu adalah orang yang memerdekakan, yakni mu'tik, atau kalau perempuan disebut mu'tikoh. Itu ya. Jadi bukan saudara-saudaranya, nggak ada saudara-saudaranya. Seperti itu. Nah, bagian seluruh ahli waris, jika masih ada semuanya itu seperti ini. Seperti yang minggu lalu saya jelaskan ya. Yaitu ada jalur ke bawah yang terdiri dari anak, cucu, cici dan sebagainya, itu ke bawah. Ada jalur ke atas, yaitu ada bapak, ibu, kakek, nenek, terus nenek yang dari ibu. Bagian ke samping ada suami, kalau dari seorang istri. Kalau dia seorang laki-laki berarti ada istri, ini yang nyamping nih. Terus kemudian ada saudara kandung, ada saudara sebapak, itu yang dari bapak. Kalau yang dari ibu bisa ada saudara seibu, itu masih bisa mendapatkan. Ini ya. Nah, secara sederhananya, seluruh ahli waris itu kalau kita tuliskan itu ada suami, istri, bapak, ibu, anak laki-laki, anak perempuan, cucu laki-laki, cucu perempuan, itu tinggal menyalin yang tadi aja saya.
ada kakek dari bapak, ada saudara laki-laki kandung, saudara perempuan kandung, saudara laki-laki sebapak, saudara perempuan sebapak, paman laki-laki kandung, paman laki-laki sebapak, nenek dari bapak, nenek dari ibu, ada lagi saudara laki-laki seibu maupun saudara perempuan seibu. Inilah 19 inilah. 19 ini. Ahli waris itu. Kalau yang lainnya itu memang masih ada, tapi dia sangat sulit sekali karena pasti terhalang dengan orang-orang ini. Seperti itu ya. Bisa dipahami ya? Oke. Kemudian bagian-bagian pasti daripada ahli waris. Itu ada bagian ini, 2/3, ada setengah, ada sepertiga, ada seperempat, ada 1/6, ada 1/8, ada asobah. Nah, yang semuanya itu siapa yang mendapatkan 2/3? Nih, ada anak perempuan, cucu perempuan, saudara perempuan kandung, ada saudara perempuan sebapak, ini bisa mendapatkan 2/3. Terus kemudian yang mendapatkan setengah, siapa aja? Nah, suami bisa mendapatkan setengah, anak perempuan bisa mendapatkan setengah, cucu perempuan bisa mendapatkan setengah, saudara perempuan kandung bisa mendapatkan setengah, saudara perempuan sebapak bisa mendapatkan setengah. Tapi nanti ini semua ada syarat-syaratnya ya. Terus siapa yang mendapatkan 1/3? Ibu bisa mendapatkan 1/3, saudara perempuan seibu bisa mendapatkan 1/3, saudara laki-laki seibu bisa mendapatkan 1/3, tapi dengan syarat-syarat nanti ya. Kemudian yang mendapatkan 1/4 ada 2 orang, yaitu suami dan istri. Suami bisa mendapatkan 1/4 dengan syarat-syarat, istri bisa mendapatkan 1/4 dengan syarat-syarat. Yang mendapatkan 1/6, banyak sekali, ada bapak, ada ibu, ada saudara perempuan sebapak, ada kakek, ada nenek. Terus kemudian yang mendapatkan 1/8 cuma 1 orang, yaitu istri. Yang mendapatkan asobah nanti banyak sekali nih, yaitu ada anak laki-laki, ada cucu laki-laki, ada anak perempuan, ada cucu perempuan, ada kakek, ada saudara laki-laki kandung, saudara perempuan kandung, ada saudara laki-laki sebapak, ada saudara perempuan sebapak, ada paman laki-laki kandung, ada paman laki-laki sebapak. Oke ya, ini pokoknya ringkasannya semuanya. Untuk memudahkannya lagi, nanti saya rinci sebagai berikut di pertemuan ketiga. Oke ya, terima kasih. Allahumma fiqil aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.